Yahudi itu orang hebat. Nggak percaya? Albert Einstein itu Yahudi, Michael Dell, George Soros, David Beckham, Mark Zuckerberg, sampai Gal Gadot yang aktor Hollywood pemeran Wonder Woman juga seorang Yahudi loh. Jadi Yahudi itu emang selain mereka punya kekurangan, mereka juga punya kelebihan. Assalamualaikum, halo. Ini adalah episode ketiga Jangan Judge Yahudi sebelum kamu tonton video ini. Kali ini kita akan bahas kekurangan dan kelebihan orang-orang Yahudi. Kalau kita merujuk definisi Yahudi berdasarkan Quran Inna Hudna yang asal katanya Hada Yahudo, itu berarti penamaan Yahudi baru ada setelah mereka melakukan penyembahan terhadap anak sapi yang terbuat dari emas. Lalu kenapa mereka menyembah patung anak sapi? Itu karena kerasnya hati dan kerasnya kepala otak mereka. Kronologisnya begini, Allah memerintahkan Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina untuk menerima wahyu Taurat. Nabi Musa lalu menitipkan kaumnya pada Nabi Harun. Ia juga berpesan kepada kaumnya untuk tetap bertauhid kepada Allah dan jangan sesekali membangkang. Tebak apa yang dilakukan Yahudi? Bukannya tetap bertauhid pada Allah, mereka malah menyuruh seseorang yang bernama Samir membuat alat peraga untuk menyembah Allah. Samir yang sedari awal memang penyembah berhala udah menantikan momentum ini, maka diajaknya Yahudi untuk mengambil seluruh emas yang mereka bawa dari Mesir lalu memasukkannya ke dalam api. Boom, jadilah patung sapi emas. Mereka menyembahnya. Dan nggak tuh, baru sebentar loh ditinggal Nabi Musa. Udah begitu. Nabi Harun terus mengingatkan mereka, wahai kaumku, ini kesalahan, kembalilah kalian ke jalan yang benar. Tapi Nabi Harun malah diancam, kau diam, biar kita tunggu Musa, apakah kami bersalah atau tidak? Ya Allah, ampun banget, ya udah jelas salah lah, inilah Yahudi. Udah salah, masih juga ngeyel. Padahal sebelumnya udah sangat jelas Allah memberikan bukti nyata. Tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular, tangannya mengeluarkan cahaya, sampai bisa membelah lautan. Lautan loh yang dibelah. Kan banget kalau ada orang hidup zaman itu melihat betapa dahsyatnya lautan bisa terbelah tapi malah melawan perintahnya. Nggak logis. Tidak sampai di situ, ketika turun perintah jihad untuk mengambil alih wilayah yang dijanjikan, mereka juga tolak mentah-mentah, kata Yahudi. Musa, di dalam itu orangnya ngeri-ngeri. Kami nggak akan masuk ke dalam sebelum mereka keluar. Kemudian dua orang saleh dari Yahudi berkata, saudaraku, sudahlah, ayo kita masuk ke dalam, kita serbu. Selagi kita bertawakal kepada Allah, kita pasti menang kok. Musa, pokoknya selagi mereka ada di dalam, kami nggak mau masuk. Kalau kau mau pergi ke sana, ya pergi bersama Tuhanmu. Berperanglah kau berdua di sana. Kami tunggu di sini. Jehud sih, kurang ajar banget. Akhirnya Allah menghukum mereka untuk berputar-putar di satu tempat selama 40 tahun. Dari sini kita tahu kekurangan Yahudi itu. Mereka keras kepala, pembangkang, sombong, dan nggak tahu diri. Benar, Quran mengatakan kalau Allah tuh melebihkan Bani Israel atas segala umat. Tapi pada kesempatan lain juga Allah menghinakan mereka. Sampai-sampai mereka itu dikutuk jadi babi dan kera. Imam At-Tabari menafsirkan kalau kelebihan yang dimaksud hanya berlaku bagi para pendahulu mereka. Disebabkan mereka banyak yang menjadi nabi dan ulama. Umat terbaik ya tetaplah, alhamdulillah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita, meskipun demikian untuk saat ini kita juga harus mengakui sepak terjangnya Yahudi. Banyak dari mereka memang menjadi hebat versi dunia, padahal jumlah mereka itu sedikit banget loh, 17 juta. Tapi kenapa bisa sesuperior itu? Jawabannya cuma satu, mereka yakin seyakin-yakinnya pada Talmud, sebuah kitab Taurat yang sudah lama sekali dirubah dan nggak bisa dijamin keasliannya. Belajarlah dari cara mereka, percaya pada kitab KW aja bisa membuat mereka seperti itu. Gimana kita nih orang Islam yang 2 miliar di dunia, kita punya kitab samawi real, nggak pernah dirubah. Kalau kita percaya sama kitab kita Al-Quran ini, Masya Allah, apa nggak kita lebih superior lagi dari Yahudi? Allahu a'lam bissawab. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana sejarah masuknya Yahudi itu ke Madinah. Masih suka sejarah kan? Follow aku di sini. Kawan-kawan, kalian kalau pergi ke masjid tuh pakai jubah apa koko? Anyway, koko yang aku pakai di video ini mantap nggak? Kalau kalian suka, cek di keranjang ya.